Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Ferial Tanjung. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang karpet dari 1001 Invention Muslim in Heritage in Our World. Latar belakang, Muslim memandang karpet sebagai penghargaan dan kekaguman khusus untuk suku tradisional Arab, Persia, dan Anatolia. Karpet merupakan pusat kehidupan mereka yang digunakan sebagai tenda yang melindungi mereka dari badai pasir, penutup lantai yang memberikan kenyamanan luar biasa bagi mereka, tirai dinding yang melindungi privasi, dan barang-barang yang berguna, seperti selimut, tas, dan pelana. Sungguh merupakan inspirasi yang jenius untuk memanfaatkan wool berlimpah yang dihasilkan oleh ternak mereka. Dalam Islam, nilai penting lainnya yang ditambahkan ke karpet menjadi furnitur surga yang disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Jenis-jenis karpet yang pernah ditemukan. Ada banyak bahan yang berhubungan dengan sejarah, sifat, dan karakter karpet Muslim. Materi diterbitkan dalam 3 tema utama, yaitu karpet oriental, karpet Muslim, atau di bawah klasifikasi regional seperti karpet Turki, karpet Persia, dan sejenisnya. Di sini yang pertama ada Paziri karpet. Penemuan baru-baru ini pada tahun 1949 dari karpet di makam Pangeran Sabit di Pazirik di Gunung Altai, Siberia Selatan berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Karpet ini sekarang berada di Museum Hermitage di Leningrad, yang merupakan karpet rajutan ekstra tertua. Dari studi tentang teknik membuat simpul serta dekorasinya, tampak jelas bahwa yang disebut karpet Pazirik itu berasal dari Persia. Yang kedua ada keirin karpet. Berdasarkan bentuk simpul dan desain dekoratifnya, fragmen tersebut diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Kelompok pertama termasuk pecahan-pecahan yang memiliki simpul mirip dengan simpul Spanyol, kemudian diikat dengan satu lengkungan dan didekorasi dengan desain geometris yang mirip dengan karpet Spanyol Andalusia pada abad ke-15 dari Alcaraz. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai prototipe pertama dari desain Spanyol yang terakhir. Untuk kategori lain, fragmen memasukkan presentasi hewan bergaya dan dianggap tipologi Anatolia pada abad ke-14 dan ke-15 ketika desain dekoratif hewan menjadi moda. Namun, ketenaran yang diperoleh dari apa yang disebut karpet keirin selama abad ke-17 hanya dapat merujuk pada kehalusan yang dicapai oleh tradisi karpet kusta. Yang terakhir, ada Ottoman carpets. Karpet tenun adalah seni tradisional Turki dengan fragmen tenun yang awalnya ditemukan di Asia Tengah. Permadani yang diikat tampaknya telah menyebar dari Asia Tengah ke barat melalui Persia dan Anatolia dengan kekaisaran Turki yang berkembang. Permadani lantai telah dikenal sejak zaman kuno, zaman Assyria dan Babilonia. Tapi permadani ini bukanlah permadani yang diikat, tetapi kain tenun. Karpet yang diikat tidak muncul di negara-negara Islam sampai muncullah Seljuk pada abad ke-11. Permadani Ottoman memiliki simpul Senairan. Untuk mengakomodasi desain floriet yang sangat halus dan detail serta kelompok bunga Turki seperti tulip, eceng gondok, anyelir, mawar, dan cabang-cabang yang mekar. Permadani Istana Ottoman juga mulai menggunakan sutra di lungsin dan benang tenun di alat tenun Istanbul dan Bursa. Pada tahun 1831, pabrik permadani pertama dengan 100 alat tenun dibuka oleh Abdul Hamid II di Kereke, dan bahkan hingga saat ini permadani di Anatolia, khususnya di sekitar Kayseri, Sivas, Konya, Kars, dan Isparta mengikuti pola tradisional seni Turki yang sesungguhnya. Karpet di Eropa. Penulis pada abad ke-15, Erasmus, mempunyai ide yang cukup pasti tentang rushes atau karpet yang menutupi lantai Inggris. Ia berkata, lantai pada umumnya dilapisi dengan tanah liat putih dan dilapisi rushes atau karpet. Kadang-kadang diperbarui tetapi sangat tidak sempurna. Lapisan bawah tanah dibiarkan tidak terganggu. Kadang-kadang selama 20 tahun menyimpan sesuatu yang tidak layak seperti muntah anjing dan manusia, kotoran bir, sisa-sisa ikan, dan kekejian lainnya yang tidak dapat disebutkan. Untuk menghindari jebakan seperti itu, pada lantai berumur 20 tahun yang tidak terganggu, Hampton Court mengatakan telah mengganti rushes atau karpet setiap hari atas perintah Kardinal Wolsey. Ada pula ilustrasi di Istana Lambeth yang memperlihatkan Raja Edward IV duduk di sebuah ruangan yang ditaburi semak hijau cerah atau karpet.
Untungnya Cardinal Wolsey menaruh minat pribadi pada penutup lantainya dan akhirnya menyingkirkan rasus Hampton Court, memesan 7 karpet dari Venesia dan 60 karpet Damasin lainnya yang berasal dari Damaskus pada tahun 1520. Karpet berasal dari tradisi lama pembuatan rasus, sebuah tradisi yang sudah dimulai jauh sebelum Islam. Karpet pertama kali dibuat oleh suku Arabia, Persia, dan Anatolia yang digunakan sebagai tenda untuk melindungi mereka dari badai pasir, menutup lantai yang memberikan kenyamanan luar biasa bagi mereka, tirai dinding yang memberikan privasi dan menutupi barang-barang seperti selimut, tas, dan pelana. Bagi umat Islam, karpet sangat dihargai dan dikagumi karena menjadi bagian dari surga. Terinspirasi oleh hal ini, mereka mengembangkan baik desain maupun teknik menanam, sehingga karpet mereka memiliki warna yang indah. Ini juga karena kimiawan Muslim yang menghasilkan tinktur baru untuk penyamakan dan tekstil. Seorang ilmuwan Tunisia bernama Ibn Badis pada abad ke-11 melakukan pekerjaan perintis pada tinta dan pewarna dan campuran untuk menghasilkan stuff of the scraps. Selain berwarna-warni, karpet Muslim terkenal karena kualitas dan pola geometrisnya yang kaya dari bintang, oktagon, segitiga, dan mawar. Semuanya disusun di sekitar medali besar arabesque dan pola bunga yang memenuhi area sekitar. Bentuk-bentuk ini yang menarik semuanya bersama-sama menjadi satu kesatuan. Di Eropa, karpet populer dengan cepat dan menjadi simbol status. Raja Henry ke-8 diketahui memiliki lebih dari 400 karpet Muslim. Dan sebuah potret yang dibuat dari dirinya pada tahun 1537 menunjukkan bahwa dia berdiri di atas karpet Turki dengan bintang usaknya. Desain muslimah juga menghiasi jubah dan gordina. Tetapi kontak Inggris paling pertama dengan karpet Muslim adalah ketika cucu William the Conqueror yang tinggal di Biara Cluny memberikan karpet ke sebuah gereja Inggris pada abad ke-12. Pada saat yang sama, ahli geografi dan filsuf Muslim Al-Idrisi mengatakan bahwa karpet wool diproduksi di Sisilia dan Murcia. Keduanya sekarang di Spanyol dan diekspor ke seluruh dunia. Karpet Muslim sangat dihargai karena terbitan Victoria dan Albert Museum mengutip satu bab dari Hak Louis Voyage berjudul Petunjuk Tertentu diberikan kepada E. Morgan Habletron. Dikirim dari pembuat karpet Persia ke Inggris. Berbunyi, di Persia Anda akan menemukan karpet. Tentu saja karpet wool terbaik di dunia dan diwarnai dengan sangat baik, dan Anda harus menggunakan cara untuk mempelajari semua urutan pewarnaan trans yang diwarnai sedemikian rupa sehingga hujan, anggur, atau cuka tidak dapat menodainya. Jika sebelum Anda dapat memperoleh satu pekerjaan yang baik dalam seni pembuatan karpet Turki, Anda harus membawa seni Indo the Realm dan juga meningkatkan pekerjaan untuk perusahaan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Arifah Ferial ya.